Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferandito Tegar Widodo dengan NIM 11 2024 15553, berasal dari kelompok 4303 sistem operasi pada hari Senin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux menggunakan distro Ubuntu, lalu menginstal web server, menginstal DNS server, WordPress, dan memasang domain dan subdomain. Oke, yang pertama mari kita klik new, lalu kita name-nya. Di sini saya menggunakan Ferandito. Untuk foldernya bisa di folder C virtualbox, kita bikin baru ya. Itu Ferandito testing. Ferandito testing, select folder. Oke, ini tipenya pastinya Linux, ini diganti Ubuntu ya. Tipenya kita Ubuntu 64 bit. Untuk yang begini ini di skip aja. Untuk hardware saya kebetulan memakai 12 GB. Untuk CPU saya memakai 6 supaya 8 ya, 7 lah saja. Harddisknya benar, terus kita finish. Sebelum itu kita harus setting dulu. Untuk network kita pakai bridge adapter. Untuk ini allow out. Adapter tipenya kita memakai yang VirtualNet. Oke, lalu kita masukkan file ISO nya yang berada di ini ya, optical drive empty ini, pencet terus adix file, terus ini Ubuntu 25 yang sudah kita download, open. Pastikan semuanya sudah benar dulu. Basic itu testing, itu Linux testing. Oke, fans benar untuk network. Oke, ISO nya sudah, kita mulai start. Oke, do it start. Sebentar, ini mengangkat lama karena saya memakai Ubuntu 25.04 ya. Oke, ini adalah tampilan awal sebelum kita untuk menginstal Ubuntu-nya.
Kita pilih English. Untuk settingnya ini saya memakai high contrast, not text. So next aja. English US, visual connection. Kita nyatu dulu ya. Sebentar aja. Blues. Oke, kita install ya, di install ini. Kalian bisa klik ini, kita klik ini aja. Nanti kita akan kembali ke welcome to Ubuntu yang seperti tadi. Kita pencet Inggris, isinya screen sudah, jadi kita next saja. Next, visual connection. Ini interactive installation aja ya. Sini extend selection. Karena saya kalau default itu hanya basis dari web browser dan utilitas, kalau di extend itu bisa mencakup office tool, web browser, sama ada berbagai macam tools lainnya. Nah ini langsung aja. Kita langsung desain install Ubuntu ya, kasih saya tidak memakai manual. Ini no enkripsi aja. Ini kita kasih contoh gitu. Ini saya ubah gitu. Terus semuanya kita next. Pastikan Jakarta ya teman-teman. Lokasi pastikan Jakarta, Indonesia, time zone nya Asia Jakarta. Kita next, kita install. Ini ada proses untuk penginstalannya, sepertinya akan memakan waktu lama. Jika memang sangat lama, saya akan skip di bagian sini ya teman-teman. Baik teman-teman, mari kita akan mulai dari proses penginstalan web server, DNS server, database server, WordPress hingga domain dan subdomain. Oke, pertama-tama kita buka Firefox dulu, browser. Kita download WordPress dulu. Lalu kita download PHP My Admin. Sebentar, verifikasi dulu.
Oke, ini untuk sembari mendownload, mari kita buka ke terminal dulu teman-teman. Oke, yang pertama kita tentu menginstal web server dulu. Di sini saya pakai Nginx, sudo apt install Nginx. Kita yes. Nah, ini sini sudah terinstall. Mari kita install PHP-nya. Sudo apt install PHP. Kita yes. Oke, di sini kan error ya teman-teman, tidak masalah, tenang aja. Kita lihat PHP versinya dulu. Nah, di sini kan saya memakai PHP 8.3.6. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu di sudo systemctl stop Nginx. Kenapa saya stop? Soalnya kan stop Apache 2. Nah, kenapa saya men-stop Apache 2? Karena di sini saya menggunakan Nginx ya teman-teman untuk web servernya. Kita enter. Lalu kita cek dulu di Firefox, ketik aja localhost. Oke, ini sudah terdownload ya teman-teman. Nah, sudah terdownload. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini saya izin buka browser dulu. Ketik saja install ubuntu php fpm ubuntu. Kita scroll, kita cari ini ya, yang folder docs. Kita pencet. Nah, ini teman-teman, ini adalah perintah sintaksnya. Kita copy saja, kita pastekan. Sambil menunggu. Nah, sini sudah terinstall ya teman-teman, sudah terinstall. Kita buka browser dulu lagi. Di sini karena saya menggunakan Nginx, maka nah ini kan ada Nginx nih, Nginx. Nah, ini nanti ada di sistem saya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita buka terminal, kita masukkan cd etc cd Nginx. Oke, kita ls di direktorinya. Nah, di sini tuh kan ada banyak confd, ada confd, ada koi. Nah, di sini saya menggunakan sys enable. Mari kita buka cd sys enable. Oke, kita ls. Nah, di sini kan hanya ada ls default ya teman-teman, karena bawaannya. Mari kita perintahkan sudo nano default.
Oke, nah di sini nih, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kan yang di browser ini kan sama persis ya, ini server sama ini sama persis yang ada di terminal ini ya. Nah ini nih. Nah, cuman ada yang kurang. Yang kurang itu nih dari location sampai sini nih kurang ini. Oke, tambah berlama-lama lagi. Kita tambahkan pagar. Nah, pagar di location. Barisnya kedua juga. Baris ketiga ini juga. Baris keempat juga. Nah, sampai ini. Oke. Lalu yang ini kita kopikan saja. Di copy ya teman-teman, copy. Nah, terus kita pastekan di bawah sini. Oke, di sini kan masih normal ya teman-teman. Untuk ini kita enter saja, di tab, 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 tab. Punya location ini tidak usah di tab ya teman-teman. Kenapa ini dikasih pagar? Soalnya kita mendisable dulu dari sistem ini yang dari server name, terus kenapa yang di location di saya tab supaya tidak saling bentrok antara server dengan server lainnya. Oke, kita lihat dulu. Kita taruh X nanti, nah, disimpan ya teman-teman. Terus kita lihat dulu ini Nginx nya sudah aman belum ya. Oke, nah ini sudah sintaks. Oke, tes is successful, berarti ini tandanya sudah sukses ya teman-teman. Terus kita lihat PHP kita tuh versi berapa. PHP main v. Oke, ternyata PHP yang terinstall di Ubuntu saya adalah PHP 8.3.6 ya teman-teman. Lalu kita coba sudo systemctl Oke, sebelum itu sudo apt install php fpm. Nah, oke, di sini kita sudah menginstal php fpm nya. Habis itu kita sudo systemctl restart php 8.3/fpm. Nah, kenapa di sini 8.3? Karena di sini 8.3 teman-teman. Jangan lupa pastikan dilihat PHP-nya versi berapa. Kita enter. Nah, di situ kita status. Oke, sudah running ya. Sudah aktif, sudah running. Di situ kita ke step selanjutnya. Pastikan dulu Nginx-nya aman ya teman-teman. Oke, kita cek dulu. Aman. Nah, ada yang lupa ini. Ini ditambahkan index.php. Index.php. Oke, kita save. Oke, sudah kita save. Langsung aja sudo systemctl restart nginx. Oke, sudo systemctl status nginx. Oke, sudah aman ya teman-teman.
Lalu kita ke directory yaitu var cd/var. Nah, di situ cd www kita ls isinya apa. Nah, di sini kan hanya masih ada HTML saja ya teman-teman. Kita tidak apa-apa, create directory HTML. Habis itu kita ls lagi. Nah, di sini kan defaultnya baru index HTML, index nginx, debian HTML. Teman-teman tidak usah khawatir, kita akan bikin dulu file di dalam HTML. Oke, kita bikin sudo touch index.php. Oke, sudo nano index.php. Oke, di sini kita create-kan php info. Nah, kita cek dulu. Oke, benar. Kita save. Habis itu kita move sudo move index.php. Sebentar. Kita ls. Nah, sudah ada ya teman-teman. Sudo move index.php info.php. Kita coba cek apakah sudah muncul atau belum. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Di sini PHP versi 8.3.6. Oke, ini kita ke terminal lagi, lanjut ke step yang kedua. Oke, ini di WordPress dulu. Pertama-tama kita ekstrak dulu ya WordPress kita tadi yang sudah kita download. WordPress extract, kita select. Nah, itu kita rename dulu ya teman-teman. Kita rename. Oke, sudah kita rename, kita menuju ke terminal lagi. Kita ls. Nah, sini masih ada yang tadi file yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kita akan memasukkan WordPress-nya di sini. Sudo mv. Teman-teman bisa klik lokasi yang ada di WordPress ini. Nah, kita kopikan saja, terus paste. Jangan lupa dikasih titik ya teman-teman. Oke, masukkan password. Nah, oke, kita ls. Isinya apa saja? Oke, sudah ada ya di sini. WordPress 6.8. Habis itu kita cd create directory. Nah, dikopikan saja. Habis itu kita ls. Nah, di sini sudah ada ya WordPress. Oke, cd WordPress. Halo, maaf tipu. Oke, kita ls. Nah, di sini ada banyak file yang dari kita download tadi ya teman-teman. Oke, habis itu kita masukkan folder yang ada di var. Nah, di sini, dalam sini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan perintah dari terminal aja, tidak manual dari folder. Maka dari itu kita ketik perintah nautilus
admin -2 slash. Nah, oke. Kita masukkan password. Oke, di sini kita cek var www.html. Nah, untuk 3 folder ini kita beri folder lagi all. Oke teman-teman, kita create. Nah, lalu kita bikin lagi folder WordPress. Kita create. Nah, dalam WordPress ini kita masukkan yang ada di sini juga. Ctrl A, copy WordPress, kita pastekan. Oke teman-teman, sambil menunggu ya teman-teman dari proses copy WordPress-nya. Di sini mungkin akan saya percepat hingga selesai untuk pengcopy filenya ya teman-teman. Masih menunggu. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai teman-teman. Lalu kita menuju ke perintah berikutnya, yaitu php main ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada load configuration. Kita copy yang ini. Kita copy, lalu sudo, lalu kita pastekan. Nah, terus kita cari yang MySQL. Kita cari yang MySQL.
Oke, nah ini yang MySQL dihapus settingnya, MySQLi juga sama. Oke, sudah dicek MySQL benar, MySQLi benar. Oke, kita save, enter. Habis itu kita memasukkan perintah sudo apt install php mysql php ptu mysql. Baca lagi sudo apt install php mysql php ptu mysql. Kita enter. Oke, ini error ya teman-teman, tidak masalah, langsung kita sudo sebentar. Oke, benar tidak apa-apa, sudo apt install php 8.3 mysql. Nah, nih sudah done. Oke, kita install lagi. Oke, berhasil ya teman-teman untuk install ini php mysqli, php ptu mysql. Habis itu kita sudo systemctl restart php 8.3 fpm. Oke, situ sudo systemctl restart nginx. Oke, kita buka ya teman-teman di Firefox nya. Harus WordPress. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini tampilan awal WordPress nya, bisa dilihat. Oke, aman. Kita pindahkan dulu, kita kembali ke terminal. Oke, langkah ketiga kita install database server. Pertama-tama kita benar ini WordPress, kita cek dulu. Oke, kita tadi kan sudah menginstal phpMyAdmin ya, phpMyAdmin kita ekstrak dulu. Nah, kita ekstrak dulu, terus kita rename. Maaf. Ini. Oke, aman. Kita rename dulu, jangan lupa phpMyAdmin. Oke, rename. Habis itu kita kembali ke terminal, lalu masukkan sudo. Oke, pertama-tama kita install MariaDB server dulu. Saya kelupaan. Sudo apt install MariaDB server. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Sudah 97%, 98, 99, dan oke, sudah terinstall. Lalu kita masukkan sudo
mv. Nah, kita move dulu ya teman, dari folder download. Dari folder download ini kita ke var sudo mv. Oke, ini di copy location. Kalian bebas mau copy location manual apa otomatis bisa. Kita pastekan. Oke, php admin /var /www /html/ kita enter. Nah, kita cek dulu nih teman-teman, sudah apa belum. Kita ke folder, ketik aja var www.html. Nah, ya sudah ya teman-teman, ini sudah masuk. Langsung kita ke perintah berikutnya. Kita cek dulu. Oke, sudah benar. Langsung kita ke browser localhost /php my admin dan boom. Oke, sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa. Nanti kita akan masukkan username sama password, tapi sebelumnya kita ke bikin database nya dulu ya teman-teman. Oke, kita masukkan perintah sudo mariadb min u root min b. Oke, kita masukkan create database dulu, jangan lupa ya teman-teman, create database. Saya database-nya namanya wp ya. Itu create user namanya mau siapa. Kalau saya Dito at localhost. Identified by Dimus. Oke, saya jelaskan. Kita create user, namanya di sini saya Dito. Kenapa ada localhost? Karena saya nanti pakainya di localhost ya. Untuk identified, ini adalah password bawaan dari database saya. Dengan saya sendiri, saya kasihkan nama password Diuspol. Oke, kalian bebas bisa memilih apa saja ya teman-teman. Oke, habis itu kita cek dulu. Baik, Diuspol. Oke, benar, kita enter. Oke, benar. Habis itu select user from mysql.user. Nah, ini ada error, ini ada apa ini? Sebentar. You have select at line 1. Oh, ada typo ternyata teman-teman, ada typo. Oke, aman. Nah, sudah muncul ya, tetapi saya sudah muncul. Di situ grant all privileges on wp bintang titik itu. Kita pastekan gitu, kita copy, kita paste. Oke teman-teman, saya jelaskan kenapa grant all privilege. Karena di PHP MyAdmin itu kan harus ada password rootnya dulu ya. Jadi sini kita grant privilege, langsung aja grant privilege on wp. Wp itu tadi nama database saya, Dito localhost itu nama usernya. Oke, kita enter. Ada error lagi. Oke, ada typo lagi nih.
bentar. Astaga, kebalik. Maaf, saya kebalik. Nah, oke. Jadi saya kebalik ya antara bintang dan titiknya. Terus habis itu flash privileges. Oke. Terus kita masuk tadi ya teman ke PHP Terminal. Username-nya saya tadi Dito. Passwordnya Dinus Polke. Kita login. Nah, oke, sudah bisa masuk ya teman-teman. Sudah bisa masuk, langsung ke step berikutnya. Sebelum masuk ke step berikutnya, kita buka dulu. Oke, sudah benar. Localhost WordPress. Oke, sudah benar ya. Localhost WordPress, localhost PHP admin. Oke, kita langsung ke berikutnya. Kita bikin baru. Kita bikin DNS server. Oke, benar. Ke WordPress. Jadi WordPress. Sebelumnya kita nah, nama penggunanya tadi saya WP, nama basisnya, nama penggunanya Dito, sandinya tadi saya menggunakan Dinus Polke. Oke, nah ini kan ada perintah ini ya, ini tidak bisa install dulu. Kenapa? Karena harus memasukkan ini dulu ke wp-config.php. Oke, kita lanjut ke terminal. Pertama kita cd WordPress, sudah benar, kita ls. Maaf. Oke, di sini masih ada yang belum. WordPress, oke, aman. Kita bikin baru sudo touch wp-config.php. Sudo nano wp-config.php. Nah, oke teman-teman, yang dari sini tadi kita copy, terus kita pastekan di sini ya. Oke, jangan lupa kita save. Kita lihat dulu ls. Cek dulu apakah sudah masuk. Oke, kita cek dulu ya. Nah, sudah bisa nih. Sudah bisa. Judul situsnya saya pinginnya situs pribadi Dito. Nama penggunanya tadi Dito. Untuk sandi yang kalian buat tadi ya, Dinus Polke. Email install WordPress. Berhasil. Kita sudah berhasil teman. Kita masuk, kita login lagi.
gunakan sandi yang tadi, masuk. Nah, oke, sudah bisa ya. Selamat datang di WordPress. Oke, habis itu kita cek dulu benar. Oke, kita masuk ke terminal lagi, kita cek IP kita ada berapa ya teman, maksudnya IP kita tuh berapa, IP A. Oke, di sini IP kita ini ya, tapi tenang, kita nanti tidak memakai ini, kita pakainya ini yang inet. Oke, karena kita localhost. Masukkan sudo nano /etc/host. Nah, di sini kita bikin tadi menjadi tadi kan 127.0.0.1. Nah, kita akan bikin nama webnya. Saya tadi kan masih biasa ya, saya pakai ditowebku.com. Oke, benar. X jadi enter. Kita buka lagi ditowebku.com/wordpress. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Situs pribadi Dito, ini blog halo dunia. Oke, kita lanjut ke step yang berikutnya. Kita open terminal lagi. Kita di sini akan bikin domain dan subdomain. Oke, kita bikin halaman baru lagi, cd/etc cd nginx. Kita kembali lagi yang tadi ya teman-teman, kita cd situs enable, kita sudo nano default. Nah, oke, ini kan yang masih biasa ya, yang sudah tadi default. Kita biarkan saja, kita bikin yang baru lagi, sudo cp default tugas web. Untuk ini bagian opsi ini kalian bisa bebas mau kasih nama filenya apa. Di sini saya menggunakan tugas web, jadi saya memasukkan perintah sudo cp default tugas web. Jadi sudo cp default tugas web itu antara kopian dari yang default tapi bikin baru lagi di tugas web. Oke, enter, kita ls. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke, tugas webnya sudah ada. Kita masuk saja sudo nano tugas web. Oke, kita enter. Nah, di sini kita akan mengedit banyak ya teman-teman. Pertama, untuk servernya kita bikin di 80 semua. Ini kan default, ada defaultnya, kita hapus. Yang bawah juga. Oke, untuk hotfar kita cek dulu ya teman-teman. Oke, ini untuk maaf. Nah, ini HTML-nya hapus, gantikan yang tadi nama filenya tugas web, karena tadi saya
namanya tugas web. Oke. Terus ini indeks PHP nya hapus. Di sini saya pengen nama domain saya dito tugas.id. Oke, teman-teman bisa bebas mau .net, .org atau bebas lainnya. Di sini saya menggunakan tugas ID. Oke, yang terpenting ini location. Pagarnya dikembalikan lagi seperti sedia kala. Tengahnya abaikan saja ya teman-teman. Yang penting di baris pertama location, setelah location, baris 2, baris 3 abaikan, baris 4, baris 5. Oke. Kita cek dulu. Oke, benar di 8080. Tugas web. Server name di tugas ID, location. Oke, benar kita save. Oke, benar. Kita save. Lalu kita masuk host yang tadi ya, sudo nano etc host. Nah, di sini tambahkan dito tugas.id, nama domain yang tadi kalian pilih. Kita save. Oke. Di situ kita restart. Benar teman-teman. Kita cek dulu. Kita cek di /etc /jd nginx /jd situs enable. Oke. Sudo nginx mente. Oke, masih oke. Visto sudo systemctl restart nginx. Oke, jangan lupa di restart ya teman-teman habis kalian ingin memasukkan nama domain atau subdomain yang nantinya saya ajarkan. Oke, kita kembali lagi, kita bikin baru aja cd/var cd www cd. Oke, sebentar. Kenapa tadi saya banyak tab? Di sini saya ingin mengalokasikan semua yang ada di var ya teman-teman. Jadi kalian bisa cd/var terus cd www. Oke, sampai sini dulu aja. Habis itu kita ls. Nah, ini kan HTML ya, bener. Sudo mkdir make directory tugas web. Nah, ini namanya yang ini yang kalian buat tadi ya teman-teman. Karena tadi saya memakai tugas web, maka di sini saya mengetikkan tugas web. ls. Nah, oke, sudah ada ya teman-teman. Tugas web. Oke, kita cd tugas web ls. Maaf, ya bener. Bener. Kita masukkan perintah sudo touch Nah, dari yang di tugas web ini kita ingin membuat index.html nya teman-teman. Jadi kalian
bisa memasukkan perintah sudo touch. Sudo touch itu untuk bikin, karena kita sudah make directory di awal, ini create directory, ini touch. Jadi bedanya make directory itu kayak seperti folder, jadi file. Nah ini isi filenya. Sudo touch index.html, sudo nano index.html. Nah di sini jadi sudah muncul ya. Kita coba H1. Halo teman. Oke, kita Ctrl X, Y. Oke, kita buka browsernya. tugas.id. Nah, sudah muncul ya teman. Halo teman. Nah, oke. Kita ini kan masih domain tok ya. Kita bikin subdomainnya. Oke, sebentar. Kita masukkan lagi sudo nano. Mana tadi? Nah, ini sudo nano. Kita bikin lagi ya teman. Bikin lagi. Di sini saya pengen subdomainnya namanya huang.tugas.id. Kita pastikan dulu huang.tugas. Oke, sudah benar. Save. Oke. Habis itu jangan lupa kita masuk lagi ke yang tugas web tadi, sudo nano tugas web. Nah, di sini untuk server name-nya dikasih bintang. Bintang titik. Nah, ini ya. Oke. Kenapa bintang titik? Karena titik ini adalah subdomainnya, jadi harus dikasih tanda titik. Kita save. Kita cek lagi. Maaf. Kita restart dulu Nginx-nya. Oke, kita ke browser. huang.tugas.id. Oke, bisa ya teman-teman, sama ya. Jadi di permintaannya itu kan membuat ada nama, kelompok, foto, ada name. Oke, kita buat. Tapi di sini saya pakai ChatGPT aja ya, supaya cepat. Buatkan HTML sederhana dengan identitas name, nama, kelompok, kelas, dan foto. Oke, kita kopikan saja. Kita copy, kita masuk ke terminal. Nah, kita edit sudo nano. Oke, yang ini kita hapus. Kita pastekan. Kita ganti 11 2024 15553. Nama Fernandito Tegar Widodo. Untuk kelasnya
4303. Oke, sebentar saya cek dulu benar 4303 apa enggak. Oke, benar. Kelompoknya benar 4303. Langsung kita save aja ya teman-teman. Kita save. Oke, kita buka browser lagi di sini dan dia boom. Di sini ada nama saya, ada NIM saya. Untuk namanya Fernandus Garbidodo dari kelompok 4303. Oke. Sini saya mohon maaf, saya menggunakan ChatGPT, tidak apa-apa supaya agak cepat ya teman-teman. Oke, adalah tadi ini yang di webku.com yang dari WordPress, ini domain dan ini subdomain. Ini sudah berhasil ke phpMyAdmin. Ini dashboardnya WordPress dan ini tadi untuk alat bantu ya, alat bantu ini untuk unduh WordPress, ini untuk unduh phpMyAdmin ya, begitulah. Baik teman-teman, sekian dari tutorial dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak salah kata atau salah tindakan dalam saat praktek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.